Halo teman-teman, selamat datang di channel Joko Irawan. Nah, di kesempatan kali ini saya mau membahas ya teman-teman, kenapa mobil itu perlu servis rutin ya teman-teman. Bukannya perlu ya teman-teman, tapi wajib servis rutin ya teman-teman. Berikut alasan-alasannya, oke? Simak sampai habis. Biasanya komponen yang dicek itu adalah ada dua bagian ya teman-teman. Bagian yang pertama adalah bagian penggerak ya teman-teman, komponen penggerak. Itu seperti mesin, seperti transmisi, seperti gardan, seperti kaki-kaki gitu ya teman-teman. Lalu yang kedua adalah komponen keselamatan. Itu komponen keselamatan itu contohnya ya rem, bagian-bagian rem, bagian kabel-kabel, bagian wiring, kabel-kabel gitu ya teman-teman. Bagian relay gitu, ada yang konslet. Kalau konslet kan bisa bikin kebakaran ya teman-teman. Makanya itu termasuk bagian penunjang keselamatan ya teman-teman. Oke, langsung aja kita bahas. Yang pertama adalah servis rutin. Itu memastikan semua komponen yang ada di dalam mobil itu berfungsi dengan semestinya, berfungsi dengan semaksimal mungkin ya teman-teman. Contohnya mesin, rem gitu ya teman-teman. Intinya servis rutin itu memastikan semua komponen itu berfungsi dengan baik ya teman-teman. Kita kan tidak mau misalnya saat kita mengerem dadak tiba-tiba remnya blong atau remnya nggak pakem. Itu karena kita lalai ya teman-teman untuk servis rutin ya teman-teman. Lupa untuk mengganti oli rem, lupa untuk mengganti kampas rem. Jadi begitu ya teman-teman, yang poin pertama. Lalu yang kedua adalah mengganti spare part mobil yang penting, seperti kampas rem, seperti filter oli, filter udara, filter AC, seperti itulah contohnya teman-teman. Kalau mobil manual ya kampas kopling. Lalu untuk oli-oli itu juga seperti oli gardan, oli transmisi, oli mesin, terus oli power steering, oli satu lagi apa tuh namanya teman-teman, oli rem dan air radiator. Itu juga perlu dikontrol dan perlu diganti ya teman-teman. Ada masa pakainya sendiri ya teman-teman setiap bagian itu. Jadi saat servis itu setiap bagian itu dicek apakah ini masih layak digunakan, apakah masih bisa digunakan untuk servis rutin berikutnya, selanjutnya. Jadi begitu ya teman-teman untuk part kedua. Lalu yang ketiga adalah usia mobil menjadi panjang ya teman-teman. Secara tidak langsung servis rutin itu juga peramajaan ya teman-teman, karena mengganti part-part yang sudah usang dan waktunya ganti ya teman-teman. Jadi secara tidak langsung itu juga memperpanjang umur mobil kita ya teman-teman. Makanya servis itu dibutuhkan ya teman-teman. Oke. Lalu yang keempat adalah hemat biaya. Loh, servis kan biasanya malah membutuhkan uang ya teman-teman. Kenapa bisa malah bikin hemat biaya? Contohnya gini ya teman-teman. Kalau misal servis rutin itu kan berarti kita ketahuan ya teman-teman, sebelum part itu mau benar-benar rusak itu udah ketahuan kalau udah waktunya ganti. Nah kalau kita nggak servis rutin, kita nggak tahu kalau part tersebut itu udah nggak layak pakai. Contohnya kampas rem ya teman-teman. Kampas rem kita habis karena kita tidak servis rutin, jadi kita tidak tahu kalau kampas rem tersebut habis. Dan apa yang terjadi saat kita mengerem, itu piringan cakramnya jadi kemakan ya teman-teman, jadi habis, lama-lama habis dan tidak rata lagi. Jadi kalau mengerem itu akan menyebabkan getar, mobilnya akan getar. Jadi kalau ngerem itu getar, setir getar, dan bodi mobil getar. Itu penyebabnya itu karena lupa mengganti kampas rem ya teman-teman. Jadi yang seharusnya kita itu hanya membayar untuk ganti kampas rem, kita juga harus mengganti atau memperbaiki piringan cakram yang rusak tadi ya teman-teman. Lalu contoh yang kedua adalah malas ganti oli. Karena oli itu penting ya teman-teman. Kalau kita malas ganti oli, itu kalau misalnya telat sampai 5.000 itu efeknya fatal sekali ya teman-teman. Itu bisa turun mesin karena silinder dan dinding silinder itu bisa licet ya teman-teman. Itu menyebabkan kompresi akan bocor ya teman-teman, dan mobil pun akan susah starter atau tenaga akan hilang. Nah itu cara mengatasinya dengan
turun mesin ya teman-teman, dan itu biayanya tidak sedikit ya teman-teman. Daripada mengeluarkan uang puluhan juta, lebih baik mengeluarkan uang ratusan ribu untuk mengganti oli mesin teman-teman. Oke. Yang kelima adalah supaya part-part mobil, performa mobil, dan rasa berkendara itu tetap optimal dan seperti baru ya teman-teman. Kalau Anda memperlakukan mobil Anda dengan baik, mobil Anda juga akan memperlakukan Anda dengan baik juga. Kalau Anda memperlakukan mobil Anda dengan baik, mobil Anda juga akan nurut dengan Anda gitu teman-teman. Diajak ngebut, oke. Diajak ngirit, oke gitu teman-teman. Oke, jadi kesimpulannya adalah servis rutin itu penting ya teman-teman. Oke, terima kasih telah menonton sampai selesai. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel Joko Irawan. Oke, see you, bye bye.